Di Solo, Lurah Hadi kaya raya berkat pesugihan Nyi Roro Kidul. Tapi tahun ini, tumbalnya justru kepala duku jujur. Apa Lurah Hadi akan berhasil? Atau justru Nyi Roro Kidul punya rencana lain yang lebih mengerikan? Ikuti kisah, Lurah Serakah dikutuk oleh Nyi Roro Kidul. Sudah bertahun-tahun lamanya Solo berada dalam genggaman Lurah Hadi. Nama lengkapnya memang Hadi Wibowo, tapi tak ada satupun warga yang berani memanggilnya demikian. Cukup Lurah Hadi. Sosoknya tinggi besar, sorot matanya tajam menusuk, dan setiap langkahnya selalu diiringi aura kekuasaan yang pekat. Aku, Slamet, hanya seorang kepala dukuh di pinggiran kota, tak lebih dari sebutir debu di antara kekuasaannya yang menjulang. Bagiku, Lurah Hadi adalah sebuah teka-teki. Kekayaannya tak masuk akal. Rumahnya bak istana, berlantai marmer berkilau, dengan koleksi mobil mewah yang berjejer rapi di garasi. Kebun dan sawahnya membentang luas hingga ke ujung desa tetangga. Pabriknya berjalan 24 jam non-stop, menghasilkan pundi-pundi uang yang tak pernah habis. Ini Solo, bukan Jakarta atau Surabaya. Mustahil bagi seorang lurah, bahkan dengan gaji tertinggi sekalipun, memiliki kekayaan sebanyak itu. Desas-desus tentang sumber kekayaan Lurah Hadi sudah menjadi rahasia umum di kalangan warga. Bisik-bisik itu selalu merambat di antara tumpukan sayur di pasar tradisional, di warung kopi tempat bapak-bapak berkumpul, bahkan di sela-sela obrolan ibu-ibu saat mengupas bawang. Pesugihan Nyi Roro Kidul. Kata-kata itu terdengar seperti kutukan, sebuah jampi-jampi yang tak pernah berani diucapkan keras-keras. Konon, Lurah Hadi telah mengikat perjanjian gaib dengan Sang Ratu Pantai Selatan. Ada yang bilang ia rutin melakukan ritual di malam satu suro di tepi laut selatan, mempersembahkan sesajen, bahkan tumbal. Aku tak pernah percaya tahayul, tapi melihat kenyataan di depan mata, sulit rasanya menepis semua rumor itu. Setiap tahun, selalu ada saja kejadian aneh. Warga yang tiba-tiba hilang tanpa jejak, kecelakaan misterius yang merenggut nyawa, atau kematian mendadak yang tak masuk akal. Semua kejadian itu, entah bagaimana, selalu berhubungan dengan orang-orang yang pernah berseberangan dengan Lurah Hadi, atau mereka yang dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Misalnya, Pak Karso, seorang pengusaha kain batik yang dulunya menjadi saingan Lurah Hadi. Usahanya maju pesat. Omsetnya bahkan sempat melampaui pabrik batik milik Lurah Hadi. Tak lama setelah itu, Pak Karso ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya, dengan kondisi yang tak wajar. Polisi menyatakan itu kasus perampokan, tapi tak ada satupun warga yang percaya. Semua orang tahu, itu ulah Lurah Hadi. Tapi siapa yang berani bicara? Kekuasaannya terlalu besar, jangkauannya terlalu luas. Aku sendiri selalu berusaha menjaga jarak. Sebagai kepala dukuh, aku harus berinteraksi dengannya, melaporkan segala hal yang terjadi di wilayahku. Namun, aku selalu berusaha sesingkat mungkin, tak pernah menunjukkan ambisi, apalagi niat untuk menyainginya. Aku hanya ingin menjalankan tugasku dengan baik, membantu warga, dan hidup tenang. Jujur saja, aura Lurah Hadi selalu membuat bulu kuduku merinding. Ada sesuatu yang dingin, hampa, dan sangat menakutkan di balik sorot matanya yang tajam itu. Warga Solo hidup dalam ketakutan terselubung. Mereka tunduk, patuh, dan tak berani melawan. Mereka tahu betul, di balik senyum ramah Lurah Hadi, tersembunyi kekejaman yang tak terbayangkan. Bisikan tentang pesugihan itu bukan lagi sekadar rumor, melainkan sebuah keyakinan yang mengakar kuat di benak setiap penduduk. Mereka percaya, kekayaan Lurah Hadi adalah harga dari nyawa yang dikorbankan. Dan setiap kali ada kabar hilangnya seseorang, atau kematian misterius, mata warga akan saling berpandangan penuh arti, seolah berkata, giliran siapa lagi tahun ini? Aku selalu berharap semua ini hanya desas-desus belaka. Berharap bahwa kekayaan Lurah Hadi murni hasil kerja kerasnya, dan semua kejadian tragis itu hanyalah kebetulan. Namun, semakin lama aku hidup di bawah bayang-bayang kekuasaannya, semakin sulit bagiku untuk mempertahankan harapan itu. Udara di Solo terasa semakin berat, dipenuhi oleh beban rahasia dan ketakutan yang tak terucap. Dan aku, sebagai bagian dari sistem ini, tak bisa berbuat apa-apa selain mengamati, dan berdoa agar aku serta keluargaku tak pernah menjadi bagian dari daftar tumbal yang dikabarkan itu. Firasatku mengatakan, cepat atau lambat, takdir akan mempertemukanku dengan sisi gelap Lurah Hadi. Dan aku tak tahu apakah aku akan selamat dari pertemuan itu.
Sejak aku menjabat sebagai kepala dukuh, fokus utamaku selalu pada kesejahteraan warga. Aku bukan tipe pemimpin yang suka beretorika di podium atau menghambur-hamburkan janji manis. Bagiku, tindakan nyata jauh lebih berarti. Jika ada warga yang kesulitan mengurus surat-surat, aku turun tangan langsung membantu. Jika ada anak muda yang butuh modal usaha kecil-kecilan, aku coba carikan jalan. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku berkeliling dukuh, menyapa satu persatu warga, mendengarkan keluh kesah mereka, dan mencari solusi terbaik untuk setiap masalah yang muncul. Kehidupan di dukuhku sederhana, jauh dari kemewahan yang dipamerkan Lurah Hadi. Kami hidup dari pertanian, dari hasil bumi yang kami olah sendiri. Gotong royong adalah napas kehidupan di sini. Saat ada panen raya, semua ikut membantu. Saat ada musibah, bahu-membahu meringankan beban. Aku mencintai suasana ini, suasana kekeluargaan yang tulus dan tanpa pamrih. Warga mengenalku sebagai Slamet, bukan sekadar kepala dukuh. Mereka percaya padaku, dan kepercayaan itu adalah amanah terbesar yang aku miliki. Aku selalu percaya, pemimpin yang baik adalah cermin dari rakyatnya. Aku berusaha menjadi pribadi yang jujur dan menjunjung tinggi integritas, sama seperti nilai-nilai yang selama ini dipegang teguh oleh warga dukuhku. Kami memang tidak kaya raya seperti Lurah Hadi, tapi kami punya harga diri, dan itu jauh lebih berharga daripada tumpukan harta yang didapat dengan cara kotor. Kontras antara diriku dan Lurah Hadi begitu mencolok. Ia adalah simbol kekuasaan mutlak. Aku adalah representasi pelayanan masyarakat. Ia membangun imperium dari ambisi. Aku membangun kebersamaan dari ketulusan. Aku sering mendengar bisikan warga tentang betapa berbeda kami berdua. Mereka membandingkan caranya memimpin dengan caraku. Mereka membandingkan kekayaannya dengan kesederhanaanku. Dan seringkali, mereka menaruh harapan padaku, harapan akan perubahan, akan pemimpin yang bersih, yang tak terkontaminasi oleh godaan duniawi. Aku tak pernah mencari perhatian atau popularitas. Aku hanya menjalankan tugasku. Namun, entah bagaimana, kebaikan dan popularitasku di mata warga mulai menarik perhatian Lurah Hadi. Beberapa kali, ketika aku melaporkan perkembangan dukuh, aku menangkap sorot mata aneh darinya. Bukan sorot mata bangga, melainkan tatapan menyelidik, seolah ia sedang mengukur sesuatu, menimbang-nimbang potensi ancaman. Suatu sore, saat aku sedang duduk santai di teras rumah setelah seharian berkeliling, Pak Tua Karto, sesepuh dukuh kami, datang berkunjung. Wajahnya tampak cemas. Pak Tua Karto adalah orang yang sangat dihormati. Ia sudah makan asam garam kehidupan, dan perkataannya selalu penuh makna. "Slamet," katanya, suaranya pelan dan berat, "jaga dirimu baik-baik, nak. Solo ini sekarang seperti danau yang tenang, tapi di bawahnya ada pusaran air yang siap menyeret siapa saja." Aku mengerutkan kening. "Maksud Bapak?" Ia menghela napas panjang. "Kebaikanmu, ketulusanmu itu adalah cahaya. Dan cahaya itu, terkadang, bisa menyilaukan orang yang suka bersembunyi dalam kegelapan. Lurah Hadi, dia tidak suka ada yang lebih menonjol darinya. Apalagi jika itu berasal dari ketulusan hati rakyat. Saya hanya menjalankan tugas, Pak Tua," jawabku, mencoba menenangkan diri. Tidak ada niat saya untuk menyaingi siapapun. Pak Tua Karto menatapku dalam-dalam. "Aku tahu, nak. Justru karena itu, kau harus lebih berhati-hati. Semakin banyak warga yang percaya padamu, semakin besar bayangan yang akan menaungimu. Ada kekuatan gelap yang bekerja di kota ini, Slamet. Kekuatan yang haus akan kekuasaan, dan tidak segan menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya. Hati-hati dengan tawaran yang menggiurkan, nak. Terkadang, sesuatu yang terlihat seperti anugerah bisa jadi adalah sebuah jebakan." Kata-kata Pak Tua Karto mengusap hatiku. Selama ini, aku hanya mendengar desas-desus. Tapi mendengar langsung dari sesepuh yang bijaksana seperti Pak Tua Karto, membuat firasat burukku semakin kuat. Aku tahu ia tidak berbicara omong kosong. Ada pesan tersembunyi di balik setiap perkataannya. Bayangan kekuasaan Lurah Hadi, yang selama ini hanya sekadar bisikan menakutkan, kini terasa semakin nyata, semakin dekat, seolah-olah mengancam akan menelanku bulat-bulat. Aku tahu, hidupku di Solo tidak akan pernah sama lagi. Peringatan dari Pak Tua Karto terus terngiang di telingaku selama beberapa hari. Aku berusaha mengabaikannya,
mengatakan pada diriku sendiri bahwa itu hanya kekhawatiran orang tua. Tapi semakin aku mencoba melupakan, semakin jelas pula bayangan Lurah Hadi di benakku, lengkap dengan desas-desus kelam yang menyelimutinya. Aku tahu ia adalah orang yang ambisius. Keinginannya untuk menguasai segalanya, untuk menjadi yang paling berkuasa, seolah tak pernah terpuaskan. Dan sekarang, perhatiannya tertuju padaku, entah kenapa. 1 minggu setelah percakapan dengan Pak Tua Karto, sebuah undangan resmi tiba di rumahku. Stempel pemerintah kota Solo tertera jelas di amplopnya. Isinya, panggilan untuk menghadap Lurah Hadi langsung di kantornya. Jantungku berdesir, firasat buruk mulai merayapi. Ini bukan hal biasa. Biasanya, jika ada pertemuan penting, ia akan mengundang para kepala dukuh di aula kantor kecamatan, bukan secara pribadi. Aku datang tepat waktu, pukul 9 pagi. Kantor Lurah Hadi seperti biasa, sepi dan terasa dingin. Aku melewati koridor panjang berlantai marmer yang mengilap, mencium aroma pengharum ruangan mahal yang bercampur samar dengan bau tanah basah dari tanaman hias di pot besar. Di ruang tunggu, seorang sekretaris muda mempersilakan aku masuk setelah memastikan Lurah Hadi siap. Ketika aku melangkah masuk, Lurah Hadi sudah duduk di balik meja kerjanya yang besar, terbuat dari kayu jati ukiran. Ia tersenyum, senyum yang terasa hambar, seperti topeng. "Selamat pagi, Slamet," sapanya. Suaranya terdengar terlalu ramah, membuatku semakin waspada. "Pagi, Lurah," jawabku, mencoba tetap tenang. "Silakan duduk, Slamet. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan padamu," katanya sambil menunjuk kursi di depannya. Aku duduk, punggungku tegak, siap menghadapi apapun. Lurah Hadi mulai bicara tentang pembangunan Solo, visi misinya yang besar, dan bagaimana ia ingin membuat kota ini menjadi mercusuar kemajuan. Aku mendengarkan, tapi pikiranku melayang. Aku tahu ini hanyalah pembukaan, sebuah sandiwara sebelum ia menyampaikan maksud sebenarnya. Akhirnya, ia sampai pada intinya. "Slamet, saya sangat terkesan dengan kinerjamu selama ini. Dukuhmu maju pesat, wargamu sejahtera. Ini adalah bukti dari kepemimpinanmu yang luar biasa." Aku hanya mengangguk, menunggu. Pujian darinya terasa seperti pisau yang diasah. "Oleh karena itu," lanjutnya, nadanya berubah serius. "Saya punya sebuah proyek besar yang sangat strategis untuk kemajuan Solo. Proyek pembangunan resor dan fasilitas wisata terpadu di tepi pantai selatan. Ini akan menjadi ikon baru, menarik wisatawan, dan tentu saja, mendongkrak perekonomian kita." Terdengar ambisius. "Lurah," kataku. Pikiranku langsung tertuju pada lokasi. Pantai selatan? Bukankah itu tempat yang angker? Tempat yang dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul? Dan kenapa proyek itu harus di sana? Sangat ambisius, Slamet. Dan saya membutuhkan orang terbaik untuk memimpinnya. Ia berhenti sejenak, tatapannya lekat padaku. "Saya ingin kamu yang menjadi kepala proyek ini, Slamet. Kamu akan bertanggung jawab penuh atas segala hal, mulai dari perencanaan hingga eksekusi di lapangan." Aku terkesiap. Menjadi kepala proyek sebesar itu? Tentu saja ini tawaran yang sangat menggiurkan bagi siapapun. Gaji besar, nama besar, dan akses ke lingkaran kekuasaan. Tapi firasatku menjerit. Ini jebakan. Aku teringat kata-kata Pak Tua Karto. Hati-hati dengan tawaran yang menggiurkan. Nak, terkadang, sesuatu yang terlihat seperti anugerah bisa jadi adalah sebuah jebakan. Saya merasa terhormat, Lurah. Tapi saya tidak punya pengalaman di bidang konstruksi skala besar seperti itu. Aku mencoba menolak secara halus. Lurah Hadi tersenyum tipis. "Pengalaman bisa dicari, Slamet. Yang saya butuhkan adalah integritas dan dedikasimu. Kamu akan dibantu oleh tim ahli, tentu saja. Dan ini juga kesempatan bagus bagimu untuk mengembangkan karir, bukan? Bayangkan, proyek raksasa ini akan menjadi jejakmu di Solo." Ia terus merayuku dengan segala keuntungan yang akan kudapatkan. Seolah-olah ia bisa membaca pikiranku. Ia menekankan betapa pentingnya proyek ini dan bahwa hanya aku yang dianggapnya mampu mengembannya. Aku merasa terjebak. Menolak tawaran langsung dari Lurah Hadi, apalagi dengan pujian setinggi itu, sama saja dengan bunuh diri politik. Aku tahu kekuasaannya bisa menghancurkan siapapun yang berani menentangnya. Akhirnya, dengan berat hati, aku mengangguk. "Baik,
Lurah, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Bagus, selamat. Saya tahu kamu tidak akan mengecewakan. Senyumnya mengembang, kali ini terlihat lebih tulus, namun tetap saja membuatku merinding. Nanti sore, tim akan datang menemuimu untuk memberikan detail lengkap dan segala persiapan yang dibutuhkan. Kamu akan mulai bergerak dalam beberapa hari ke depan. Ketika aku meninggalkan kantor Lurah Hadi, langkahku terasa berat. Udara di luar terasa berbeda, lebih dingin, lebih mencekam. Aku tahu, aku baru saja melangkah masuk ke dalam sarang laba-laba. Proyek di tepi pantai selatan. Itu bukan sekadar proyek pembangunan. Itu adalah gerbang. Gerbang menuju sesuatu yang gelap. Sesuatu yang selama ini hanya menjadi bisikan menakutkan di Solo. Dan aku, tanpa sadar, telah diikat untuk membuka gerbang itu. 2 hari setelah pertemuan dengan Lurah Hadi, tim dari kantornya benar-benar datang. Mereka membawa setumpuk dokumen tebal, peta-peta, dan rencana anggaran yang membuat kepalaku pusing. Proyek resor ini, sebut saja Solo Bahari Indah, memang tampak megah di atas kertas. Ada gambar-gambar villa mewah, kolam renang infinity menghadap laut, restoran terapung, bahkan lapangan golf mini. Semuanya terlihat sempurna, terlalu sempurna malah. Yang paling membuatku resah adalah lokasi proyek. Titik koordinat yang mereka tunjukkan di peta adalah daerah terpencil di pantai selatan, jauh dari pemukiman warga, bahkan jauh dari jalan utama. Hanya ada jalan setapak yang nyaris tak terlihat, menembus hutan bakau dan semak belukar. Menurut tim, lokasi ini dipilih karena keindahan alamnya yang masih asli dan belum terjamah. Tapi aku tahu, ada alasan lain yang lebih gelap. Kita akan berangkat besok pagi, Pak Slamet, kata salah satu tim. Seorang insinyur muda bernama Bima, dengan senyum ramah yang tak sampai ke matanya. Kita perlu meninjau langsung lokasi dan memulai persiapan awal. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kata-kata Pak Tua Karto terus berputar di kepalaku. Hati-hati dengan tawaran yang menggiurkan. Terkadang, sesuatu yang terlihat seperti anugerah bisa jadi adalah sebuah jebakan. Aku merasa seperti tikus yang masuk perangkap, tapi tak ada jalan keluar. Menolak berarti melawan Lurah Hadi, dan aku tahu konsekuensinya jauh lebih buruk daripada mengikuti perintahnya. Keesokan paginya, aku berkumpul dengan Bima dan 3 anak buahku yang biasa membantuku di dukuh. Mereka adalah orang-orang muda yang lugu dan bersemangat, tak tahu apa-apa tentang intrik di balik proyek ini. Aku merasa bersalah melibatkan mereka, tapi aku tak punya pilihan. Kami membawa peralatan seadanya, beberapa bekal makanan, dan tekad yang rapuh. Perjalanan ke pantai selatan terasa panjang dan melelahkan. Kami menggunakan mobil jeep kantor Lurah Hadi yang besar, melewati jalanan yang semakin lama semakin sepi. Pepohonan di sisi jalan semakin rapat dan tinggi, membentuk terowongan alami yang gelap. Udara terasa dingin, meskipun matahari bersinar terik di langit. Ada semacam aura berat yang menyelimuti kami. Ketika kami memasuki area hutan bakau, suasana berubah drastis. Pohon-pohon bakau dengan akar-akar yang mencuat keluar dari tanah berlumpur tampak seperti jari-jari raksasa yang mencengkeram. Bau lumpur dan air laut bercampur dengan aroma aneh yang belum pernah aku cium sebelumnya, seperti bau bunga melati yang terlalu kuat, bercampur dengan bau amis yang tak jelas. Itu bukan bau amis ikan, melainkan sesuatu yang lebih organik, lebih menyeramkan. Pak Slamet, kok rasanya aneh ya di sini? Celetuk Rio, salah satu anak buahku, wajahnya tampak pucat. Kayak ada yang ngawasin. Aku hanya mengangguk, merasakan hal yang sama. Bulu kuduku merinding. Aku mencoba bersikap tenang demi anak buahku, tapi hatiku berdegup kencang. Pohon-pohon di sekitar kami tampak lebih tua, lebih angker. Batang-batang kayunya dipenuhi lumut tebal, dan dahan-dahannya meliuk-liuk seperti lengan yang mengerikan. Burung-burung tak bersuara, dan hening yang mencekam terasa lebih menakutkan daripada suara apapun. Bima, si insinyur muda, tampak tidak terpengaruh. Ia sibuk memeriksa GPS dan peta, sesekali bergumam tentang koordinat dan elevasi tanah. Mungkin ia terlalu fokus pada pekerjaannya, atau mungkin ia memang tidak peka terhadap hal-hal gaib. Akhirnya, setelah berkendara hampir 2 jam melewati jalur yang nyaris tak terlihat, kami tiba di sebuah area terbuka. Di depanku terhampar pantai pasir hitam yang luas, diapit oleh tebing-tebing karang curam di kedua sisinya. Ombak di kejauhan tampak bergolak tak ramah, memecah di bebatuan karang dengan suara gemuruh yang konstan.
Langit di atas laut tampak kelabu, seolah awan gelap selalu menggantung di sana, tak peduli seberapa cerah Solo. Ini dia lokasinya, Pak Slamet, kata Bima sambil menunjuk ke arah hamparan pasir. Menurut data, ini adalah titik paling ideal untuk resor. Pemandangannya indah, dan lokasinya tersembunyi. Aku melihat sekeliling. Tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Hanya pasir, karang, dan laut. Angin bertiup kencang, membawa serta butiran pasir dan aroma asin yang pekat. Aku merasa kecil dan tak berdaya di tengah luasnya tempat ini. Perasaan aneh itu semakin kuat. Seperti ada sesuatu yang menunggu di sini. Sesuatu yang tak terlihat, namun kehadirannya sangat terasa. Tiba-tiba, aku melihat sesuatu di kejauhan, di antara bebatuan karang yang runcing. Sebuah formasi batuan yang tampak aneh, seperti gerbang alami, menjulang tinggi dan diselimuti lumut. Seketika, kilasan gambar menyeruak di benakku. Ritual di malam satu suro, sesajen, tumbal. Tempat ini, aku yakin, adalah lokasi yang dimaksudkan Lurah Hadi. Bukan untuk membangun resor, melainkan untuk sebuah tujuan yang jauh lebih mengerikan. Firasat burukku berubah menjadi keyakinan. Aku telah dibawa ke jantung kegelapan, dan takdirku tampaknya akan ditentukan di sini, di tepi pantai selatan yang angker ini. Matahari mulai condong ke barat saat kami selesai meninjau lokasi. Udara semakin dingin, dan angin laut bertiup lebih kencang, membawa serta bau amis yang kini terasa semakin menusuk hidung. Bima, si insinyur, masih sibuk mencatat, sementara anak buahku tampak lesu dan pucat. Mereka mungkin tidak tahu apa-apa tentang pesugihan, tapi insting manusiawi mereka pasti merasakan aura tidak nyaman di tempat ini. Kita akan mendirikan tenda di sini, Pak Slamet, kata Bima sambil menunjuk sebuah area datar di dekat tebing. Kita perlu menginap semalam untuk memantau kondisi pasang surut dan pergerakan tanah. Laporan ini penting untuk tahap perencanaan selanjutnya. Menginap? Di tempat angker ini? Firasat burukku semakin menjadi-jadi. Tapi aku tak bisa menolak. Aku hanya mengangguk, berusaha menyembunyikan kegelisahan. Kami mulai mendirikan tenda seadanya. Aku melihat anak buahku saling berbisik, sesekali melirik ke arah gerbang karang yang menjulang. Aku tahu mereka takut, sama sepertiku. Ketika senja tiba, langit berubah menjadi jingga keunguan, memantulkan cahaya suram ke permukaan laut. Ombak terdengar semakin mengganas, menderu-deru seolah memperingatkan. Kami menyalakan api unggun kecil untuk menghalau dingin dan kegelapan yang mulai menyelimuti. Aroma kayu bakar bercampur dengan bau amis yang semakin pekat, membuat suasana terasa semakin mencekam. Pak, apa tidak sebaiknya kita kembali saja? Tanya Dani, salah satu anak buahku, suaranya bergetar. Rasanya tidak enak di sini. Aku mencoba tersenyum meyakinkan. Tenang saja, Dani. Kita hanya semalam. Setelah ini kita langsung pulang. Aku sendiri tidak yakin dengan ucapanku. Tepat saat azan maghrib berkumandang dari jauh, suara azan itu terdengar sangat samar, seolah-olah ditelan oleh deru ombak. Tiba-tiba, dari arah belakang tebing, muncul sesosok bayangan. Bayangan itu bergerak mendekat, perlahan namun pasti. Semua mata tertuju padanya. Jantungku berdetak tak karuan. Bayangan itu semakin jelas. Itu Lurah Hadi. Ia datang bukan dengan mobil jeep mewah seperti yang kami gunakan. Ia berjalan kaki, mengenakan pakaian ritual Jawa kuno berwarna hitam pekat, lengkap dengan ikat kepala batik dan sebilah keris yang terselip di pinggangnya. Di tangannya, ia membawa sebuah bungkusan kain hitam yang sepertinya berisi sesajen, dan sebuah wadah kecil berisi kemenyan yang mengepulkan asap tebal. Aroma kemenyan itu, bercampur dengan bau amis laut, membuat perutku mual. Lurah, kataku. Suaraku nyaris tak terdengar. Ia tersenyum. Senyum yang kali ini benar-benar mengerikan. Matanya memancarkan cahaya aneh, seolah ada kegilaan di dalamnya. Selamat malam, Slamet. Kalian sudah datang rupanya. Bima, si insinyur, tampak bingung. Ada apa ini, Lurah? Kenapa Anda berpakaian seperti itu? Lurah Hadi tidak menjawab. Ia berjalan lurus menuju gerbang karang yang aku perhatikan tadi pagi. Tanpa bicara, ia meletakkan sesajen di dekat karang, lalu mulai menyalakan kemenyan. Asap tebal mengepul, membumbung tinggi, menari-nari di udara malam yang dingin. Apa yang akan Anda lakukan, Lurah? Tanyaku.
Kini suaraku lebih keras, namun gemetar. Aku tahu ini adalah puncaknya. Semua firasat burukku, semua bisikan desas-desus, kini akan terbukti di depan mataku. Lurah Hadi menoleh padaku. Wajahnya gelap oleh bayangan, namun matanya bersinar menyeramkan. Aku akan melakukan apa yang harus kulakukan. Selamat. Untuk Solo. Untuk kekuasaan. Ia kemudian mulai merapalkan mantra-mantra kuno. Suaranya berat, menggema, berpadu dengan deru ombak dan lolongan angin. Kata-kata itu asing di telingaku, namun mengandung kekuatan yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku melihat anak buahku saling berpandangan, ketakutan yang nyata terpancar di wajah mereka. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi, tapi mereka tahu ini bukan hal baik. Semakin lama Lurah Hadi merapalkan mantra, semakin kencang angin bertiup. Pasir beterbangan, mengenai wajah kami. Ombak di laut semakin tinggi, menghantam karang dengan suara yang memekakan telinga. Langit yang tadi masih berwarna jingga, kini gelap gulita, tanpa bintang, tanpa bulan. Awan tebal menyelimuti, seolah bersiap menumpahkan amarahnya. Tiba-tiba, Lurah Hadi mengangkat tangannya tinggi-tinggi, menunjuk ke arahku. Matanya menyala, penuh gairah yang mengerikan. Nyi Roro Kidul. Aku datang mempersembahkan tumbal. Aku datang memenuhi janji. Terimalah persembahanku ini. Demi kekuasaan yang abadi. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku menatapnya tak percaya. Tubuhku terasa lemas. Jadi, inilah tujuannya. Inilah jebakan yang dimaksud Pak Tua Karto. Aku, Slamet, adalah tumbalnya. Dia telah membawaku ke sini, ke tempat terpencil ini, di malam purnama yang angker, untuk mempersembahkanku kepada Nyi Roro Kidul. Anak buahku berteriak. Panik. Bima mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Deru ombak semakin keras. Badai seolah-olah mulai terbentuk di kejauhan. Aku menutup mata, menunggu takdir menjemputku. Tapi kemudian, sesuatu yang lebih besar dari ketakutanku terjadi. Gemuruh ombak bukan lagi hanya suara, melainkan getaran hebat yang mengguncang tanah di bawah kakiku. Gemuruh itu bukan lagi suara biasa. Itu adalah getaran yang mengoyak bumi, seolah-olah alam sendiri sedang murka. Tanah di bawah kakiku bergetar hebat, membuatku nyaris terjatuh. Angin berputar kencang, mengangkat pasir dan ranting-ranting kering, menerbangkannya dengan kekuatan dahsyat. Di kejauhan, di tengah kegelapan yang menyelimuti laut, aku melihat kilatan cahaya. Bukan kilatan petir, melainkan cahaya kehijauan yang berpendar, semakin lama semakin terang. Lurah Hadi, yang tadinya sibuk merapalkan mantra, tiba-tiba berhenti. Matanya melotot, pandangannya terpaku pada lautan yang bergolak. Wajahnya yang semula penuh gairah kini berubah pucat pasi, tergantikan oleh ketakutan yang nyata. Mantra-mantra yang ia ucapkan seolah tercekat di tenggorokannya. Ombak di hadapan kami menggila. Gelombang raksasa menjulang tinggi, lebih dari 20 meter, dengan buih putih yang menyerupai tangan-tangan raksasa. Suaranya memekakan telinga, menenggelamkan semua suara lain di sekitarnya. Aku dan anak buahku hanya bisa mematung, terlalu takut untuk bergerak, terlalu terpana oleh pemandangan di depan mata. Bima bahkan sudah terduduk lemas di pasir, gemetar hebat. Dari tengah gelombang yang mengganas itu, dari puncak buih ombak yang menjulang, perlahan muncul sesosok wanita. Tubuhnya memancarkan cahaya hijau lembut, seolah ia terbuat dari air laut itu sendiri. Rambutnya panjang terurai, hitam pekat seperti malam, berkibar ditiup angin laut yang kencang. Ia mengenakan kebaya hijau zamrud yang anggun, dihiasi permata yang berkilauan. Wajahnya sangat cantik, namun ada aura kekuatan dan kemarahan yang luar biasa di sana. Matanya menyorot tajam, bukan tatapan kosong seperti yang digambarkan dalam cerita-cerita seram, melainkan tatapan hidup yang penuh murka. Nyi Roro Kidul. Dia benar-benar ada. Dia berdiri di hadapan kami, bukan sebagai sosok yang menyeramkan, melainkan sebagai ratu lautan yang perkasa. Ia melayang perlahan, mendekati kami. Setiap langkahnya di atas air tidak meninggalkan riak. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin, namun memancarkan energi yang luar biasa. Matanya tertuju langsung pada Lurah Hadi, dan kemarahan di dalamnya begitu kentara hingga aku bisa merasakannya dari jarak beberapa meter. Hadi, suaranya menggema, tidak keras namun mampu menembus deru ombak,
seolah berasal dari kedalaman samudra itu sendiri. Suara itu dingin, tegas, dan penuh wibawa. Engkau telah melampaui batas. Lurah Hadi tersentak. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya tak keluar. Wajahnya semakin pucat, seperti mayat. Ketakutan menguasai dirinya sepenuhnya. Nyi Roro Kidul melanjutkan, tatapannya membakar. Kesetiaanmu hanya pada nafsu duniawi, bukan pada janji yang telah kau ucapkan kepadaku. Engkau telah menyalahgunakan anugerah yang kuberi. Engkau menjadikan rakyatmu budak ketakutan, dan kini, engkau berniat mengorbankan jiwa yang tak bersalah demi kekuasaan busukmu. Aku menelan ludah. Anugerah? Janji? Jadi, benar. Lurah Hadi memang mengikat perjanjian dengan Nyi Roro Kidul. Tapi apa janji itu? Dan apa yang telah ia langgar? Aku tidak membutuhkan tumbal dari orang-orang tak bersalah. Suara Nyi Roro Kidul meninggi, membuat gelombang di belakangnya bergolak lebih dahsyat. Aku hanya membutuhkan keselarasan dan keseimbangan. Kau telah merusak keseimbangan itu. Hadi, kau telah mengotori namaku dengan perbuatan keji. Kemarahan Nyi Roro Kidul terasa begitu kuat, mengisi seluruh ruang di pantai itu. Lurah Hadi kini berlutut di pasir. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba mengangkat tangan, seolah ingin memohon ampun. Tapi Nyi Roro Kidul tak memberinya kesempatan. Aku memberimu kekayaan, memberimu kekuasaan, agar kau mensejahterakan rakyatmu, agar kau menjaga tanah ini. Suaranya bergemuruh seperti guntur. Tapi kau malah menjadikannya alat penindasan. Kau menumpuk dosa di atas dosa. Dan kini, kau datang kepadaku, mempersembahkan seorang pria jujur sebagai tumbal. Nyi Roro Kidul menunjukku. Jantungku berdetak kencang. Ia tahu siapa aku? Ia tahu niat jahat Lurah Hadi? Aku merasa seolah disambar petir. Semua cerita tentang Nyi Roro Kidul yang haus darah seolah buyar di hadapanku. Sosok di depanku ini bukan monster, melainkan entitas yang berpegang pada prinsip keadilan. Engkau telah mencoreng kehormatanku, Hadi. Nyi Roro Kidul berucap lagi, kali ini dengan nada yang lebih dingin, lebih mematikan. Dan untuk itu, kau harus menerima konsekuensinya. Tangannya terangkat perlahan ke arah Lurah Hadi. Di sela-sela jari-jarinya, air laut mulai berputar, membentuk pusaran kecil yang semakin lama semakin membesar. Lurah Hadi berteriak, suaranya parau. Ia mencoba merangkak mundur, menjauh, tapi kakinya seolah terpaku di pasir. Matanya membelalak ketakutan, menatap langsung ke arah pusaran air yang kini berputar kencang, siap menelannya. Pemandangan itu begitu mengerikan, namun juga mengandung keadilan yang brutal. Pusaran air yang terbentuk di hadapan Nyi Roro Kidul semakin membesar, mengeluarkan suara mendesing yang menakutkan. Lurah Hadi berteriak, suaranya kini melengking putus asa, bercampur dengan deru ombak dan lolongan angin. Ia mencakar-cakarkan jemarinya di pasir, berusaha merangkak menjauh, namun seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat. Matanya yang membelalak dipenuhi teror, menatap sosok agung di hadapannya. Kau melupakan janji suci yang telah kau ikrarkan padaku, Hadi. Suara Nyi Roro Kidul kembali menggema, menusuk ke sanubari. Aku bisa merasakan kesedihan yang mendalam di balik kemarahannya, seolah ia kecewa pada makhluk yang pernah dipercayainya. Kilasan ingatan melintas di benak Lurah Hadi, terpampang jelas di hadapan kami semua, seperti sebuah layar proyektor raksasa yang tak kasat mata. Aku melihatnya, melalui mata batinku, gambaran masa lalu yang kelam. Itu adalah malam yang sama gelapnya bertahun-tahun yang lalu. Lurah Hadi muda, dengan wajah lusuh dan pakaian compang-camping, berlutut di tepi laut yang sama. Ia tampak putus asa, terlilit hutang, dan nyaris kehilangan segalanya. Ia memohon, meratap, bersumpah akan melakukan apa saja demi kekuasaan dan kekayaan. Di hadapannya, muncul sosok Nyi Roro Kidul. Namun saat itu ia tampak lebih tenang, lebih penuh harapan. Aku akan memberimu apa yang kau inginkan, Hadi. Suara Nyi Roro Kidul terdengar lembut namun penuh kekuatan dalam kilasan itu. Kekayaan yang tak terbatas, kekuasaan yang tak tergoyahkan. Tapi ingatlah, ini bukan tanpa syarat. Lurah Hadi muda mengangguk-angguk cepat, matanya berbinar serakah. Apapun, Ratu, apapun akan saya lakukan. Syaratnya hanya satu, lanjut Nyi Roro Kidul. Gunakan kekayaan dan kekuasaan ini untuk menyejahterakan rakyatmu. Bangunlah Solo menjadi kota yang makmur,
adil, dan sejahtera. Jaga keselarasan alam, jangan kau kotori tanah ini dengan keserakahanmu. Dan yang paling penting, jangan pernah melupakan asal-usulmu, bahwa semua ini adalah amanah, bukan hak mutlakmu. Jika kau melanggar janji ini, maka kekayaanmu akan menjadi kutukan, dan kekuasaanmu akan menghancurkanmu sendiri. Kilasan itu memudar, kembali ke kenyataan mengerikan di pantai itu. Lurah Hadi tua, yang kini berlutut, tampak seperti kerangka manusia yang tersisa dari ambisinya yang tak terkendali. Kau berjanji akan menjadi pelindung bagi rakyatmu, Hadi. Nyi Roro Kidul melanjutkan, suaranya kembali dipenuhi kemarahan. Namun kau malah menjadi penjajah. Kau membangun pabrik-pabrikmu tanpa mempedulikan limbah yang mencemari sungai. Kau merebut tanah warga dengan tipu muslihat, hanya demi memperluas kekuasaanmu. Kau menindas mereka yang lemah, dan kau bersembunyi di balik nama baikmu yang palsu. Setiap kata yang keluar dari bibir Nyi Roro Kidul seolah adalah tamparan telak bagi Lurah Hadi. Aku dan anak buahku hanya bisa terdiam, menyaksikan kebenaran yang terkuak di hadapan kami. Desas-desus itu, ternyata, hanyalah seujung kuku dari dosa-dosa Lurah Hadi. Kekuasaannya memang berasal dari pesugihan, tapi bukan pesugihan yang haus darah seperti yang kami bayangkan, melainkan sebuah janji, sebuah amanah, yang telah ia nodai dengan keserakahan. Dan kini, Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya lebih tinggi, pusaran air di hadapan Lurah Hadi semakin mengganas. Kau berani datang padaku, membawa seorang pria jujur yang mencintai rakyatnya, sebagai tumbal. Kau pikir aku haus akan darah tak bersalah, Hadi? Kau pikir aku akan memberkatimu dengan kekuasaan abadi atas dasar kejahatanmu? Tidak, Ratu. Ampun. Ampuni hamba, teriak Lurah Hadi. Suaranya pecah, air mata bercampur pasir dan air laut membasahi pipinya. Ia mencoba merangkak ke arah Nyi Roro Kidul, tangannya terulur memohon ampunan. Nyi Roro Kidul menatapnya dengan tatapan tanpa ampun. Kau telah memilih jalanmu sendiri, Hadi. Jalan pengkhianatan dan kejahatan. Dan setiap pilihan memiliki konsekuensinya. Kekuatan yang terpancar dari Nyi Roro Kidul kini terasa begitu dahsyat. Angin berteriak, ombak menderu seperti ribuan singa yang mengamuk, dan langit gelap seolah ingin runtuh. Aku bisa merasakan getaran di dadaku, bukan lagi karena takut, melainkan karena takjub melihat kekuatan alam yang tak terhingga ini. Nyi Roro Kidul bukanlah iblis yang membutuhkan tumbal, melainkan penjaga keseimbangan yang murka karena janjinya dikhianati. Dan kemarahannya adalah badai yang tak bisa ditawar. Pusaran air yang mengelilingi Lurah Hadi kini bergemuruh dahsyat, menelan pasir di sekelilingnya dan menarik apapun yang ada di dekatnya. Lurah Hadi berteriak histeris, suaranya putus asa, bercampur dengan deru badai yang mulai mengamuk. Wajahnya yang memucat pasi kini dipenuhi keringat dingin dan air mata, yang cepat tersapu oleh angin kencang. Ia mencoba bangkit, merangkak, tapi seolah ada tali gaib yang mengikatnya. Nyi Roro Kidul menatapnya tanpa ekspresi, seolah menghakiminya dari atas singgasana tak kasat mata. Tangannya yang terangkat kini perlahan menurun, dan seiring dengan itu, pusaran air di bawah Lurah Hadi bergerak mendekat, seolah hidup. Lurah Hadi menjerit lagi, memohon ampunan yang tak akan pernah datang. Tidak, Ratu, jangan. Ampun, Ratu. Hamba janji akan berubah. Hamba janji akan mensejahterakan mereka. Ampun. Namun, suara permohonannya tenggelam oleh gemuruh ombak yang kini menghantam karang dengan kekuatan mematikan. Lautan di hadapan kami bergejolak hebat. Gelombang raksasa silih berganti menghantam pantai, seolah alam turut marah atas pengkhianatan Lurah Hadi. Langit benar-benar gelap, tanpa seberkas cahaya pun, hanya dihiasi kilatan-kilatan petir yang sesekali menyambar di kejauhan, menerangi siluet Nyi Roro Kidul yang agung. Pusaran air itu kini bergerak cepat, melingkarinya seperti seekor ular laut raksasa. Lurah Hadi ditarik paksa, kakinya mulai terangkat dari pasir. Ia mencoba berpegangan pada sesuatu, apapun, tapi tak ada yang bisa digapai. Tubuhnya berputar, terombang-ambing di tengah pusaran yang kejam itu. Ini adalah akhir dari keserakahanmu, Hadi. Suara Nyi Roro Kidul terdengar dingin, penuh vonis. Kekayaan yang kau peroleh dengan dusta akan kembali menjadi milik lautan. Kekuasaan yang kau bangun dengan penderitaan rakyatmu akan karam bersamamu. Detik-detik berikutnya adalah pemandangan paling mengerikan yang pernah kulihat seumur hidupku.
Pusaran air itu tiba-tiba menarik Lurah Hadi dengan kecepatan tak terduga. Ia menjerit sekali lagi, jeritan yang putus dan serak, sebelum tubuhnya menghilang sepenuhnya di telan kedalaman. Tidak ada lagi jejaknya, tidak ada lagi bayangannya. Hanya pusaran air yang perlahan mereda, menyisakan riak-riak kecil di permukaan laut, seolah tak pernah ada apa-apa di sana. Hening. Hening yang memekakan telinga setelah badai kemarahan Nyi Roro Kidul. Ombak masih berdebur, namun tidak lagi mengganas. Angin berangsur-angsur mereda. Perlahan, langit di atas kami mulai menampakkan bintang-bintang yang berkedip samar, seolah alam kembali tenang setelah melampiaskan murkanya. Aku dan anak buahku, termasuk Bima, hanya bisa terdiam mematung. Tubuh kami kaku, pikiran kami kosong. Kami baru saja menyaksikan sebuah keajaiban yang mengerikan. Lurah Hadi, pemimpin yang selama ini ditakuti, yang kekuasaannya seolah tak tergoyahkan, lenyap begitu saja ditelan ombak. Bukan oleh tangan manusia, melainkan oleh kekuatan yang jauh lebih besar, lebih purba, dan tak terjamah akal sehat. Dani dan Rio, anak buahku, saling berpelukan, gemetar hebat. Wajah mereka pucat pasi, mata mereka membelalak ketakutan. Bima, insinyur yang sebelumnya tampak acuh tak acuh, kini terduduk di pasir, memeluk lututnya, bahunya bergetar. Tak ada satupun dari kami yang berani bicara. Kami terlalu terkejut, terlalu syok oleh apa yang baru saja terjadi. Nyi Roro Kidul masih berdiri di hadapan kami, kini tubuhnya melayang lebih rendah, mendekati bibir pantai. Ia menatap kami satu persatu, tatapannya tidak lagi marah, melainkan penuh kebijaksanaan dan kesedihan yang samar. Akhirnya, pandangannya jatuh padaku. Selamat, suaranya lembut, namun masih menggema. Kini kau telah menyaksikan kebenaran. Kekuasaan sejati tidak dibangun di atas darah dan keserakahan. Ia dibangun di atas integritas, keadilan, dan kasih sayang terhadap sesama. Ia berhenti sejenak, kemudian melanjutkan. Pulanglah. Ceritakan apa yang kau saksikan. Biarkan Solo belajar dari kesalahan masa lalu. Tugasmu kini lebih berat. Selamat. Jagalah amanah yang sesungguhnya. Setelah mengucapkan kalimat itu, sosok Nyi Roro Kidul perlahan memudar, seperti kabut yang ditiup angin. Cahaya hijau di tubuhnya meredup, hingga akhirnya ia benar-benar lenyap, kembali ke kedalaman lautan yang kini tampak tenang. Hanya menyisakan debur ombak yang menghantam pantai, seolah tak pernah ada kejadian luar biasa di sana. Kami masih terdiam selama beberapa saat, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Malam itu, di tepi pantai selatan yang angker, kami bukan hanya menyaksikan akhir dari seorang tiran, melainkan juga sebuah pelajaran abadi tentang kekuasaan, keserakahan, dan konsekuensi dari janji yang dilanggar. Dan aku tahu, hidupku, dan mungkin seluruh kota Solo, tidak akan pernah sama lagi setelah malam yang penuh kengerian dan keajaiban ini. Malam itu kami pulang dengan langkah gontai, pikiran berkecamuk. Mobil jeep yang membawa kami terasa sunyi, hanya suara deru mesin yang memecah keheningan. Tak ada yang bicara. Masing-masing dari kami sibuk dengan kengerian yang baru saja disaksikan. Sosok Lurah Hadi yang lenyap di telan pusaran air, serta kemunculan Nyi Roro Kidul yang agung namun murka, akan selamanya terukir dalam ingatan. Pagi harinya, berita tentang hilangnya Lurah Hadi menyebar bagai api di musim kemarau. Solo mendadak gempar. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi, kecuali kami berlima yang berada di sana. Polisi datang ke lokasi, menyelidiki, tapi tak menemukan jejak apapun. Mobil jeep yang kami gunakan ditemukan tak jauh dari pantai, namun tidak ada tanda-tanda perkelahian atau kejahatan. Seolah-olah Lurah Hadi menguap begitu saja. Rumor dan spekulasi bermunculan seperti jamur di musim hujan. Ada yang bilang Lurah Hadi diculik oleh pesaing bisnisnya. Ada yang menduga ia kabur membawa uang korupsi. Namun, bisik-bisik tentang pesugihan Nyi Roro Kidul kembali menguat. Kali ini, nada bisikannya berbeda. Bukan lagi tentang kekayaan yang didapat, melainkan tentang kutukan yang menimpa. Warga yang dulu takut menyebut nama Nyi Roro Kidul, kini mulai berani bergunjing, menghubungkan hilangnya Lurah Hadi dengan kejadian-kejadian aneh di masa lalu. Aku tahu kebenaran yang sesungguhnya. Aku ingin menceritakannya. Tapi bagaimana? Siapa yang akan percaya cerita tentang Ratu Laut Selatan yang muncul dari ombak dan menelan seorang lurah? Aku bisa saja dianggap gila, atau lebih buruk, dituduh terlibat dalam penghilangan Lurah Hadi.
Aku memutuskan untuk berbicara hati-hati. Saat dimintai keterangan oleh polisi, aku menceritakan tentang proyek fiktif itu, tentang bagaimana Lurah Hadi memintaku untuk meninjau lokasi yang terpencil, dan bagaimana ia tiba-tiba muncul di malam hari dengan pakaian ritual. Aku menceritakan tentang badai yang datang tiba-tiba, dan bagaimana Lurah Hadi tersapu ombak karena terlalu dekat dengan bibir pantai saat gelombang besar datang. Aku sengaja menghilangkan bagian tentang Nyi Roro Kidul. Bagian itu biarlah menjadi rahasiaku, dan saksi bisu lainnya. Anak buahku juga memberikan keterangan serupa. Mereka terlalu takut untuk berbohong, tapi juga terlalu takut untuk menceritakan keseluruhan kebenaran. Bima, si insinyur, dengan wajah pucat dan suara gemetar, hanya mengulang apa yang aku katakan, menambahkan detail teknis seputar proyek yang seolah-olah memang ada. Meskipun polisi tidak menemukan bukti kuat, hilangnya Lurah Hadi tanpa jejak meninggalkan kekosongan besar dalam struktur pemerintahan Solo. Kekuasaan yang selama ini begitu mutlak, kini tiba-tiba lenyap. Situasi ini memicu kebingungan, namun juga sedikit harapan di hati warga. Selama bertahun-tahun, Solo telah hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan penindasan. Warga merasa terjebak, tidak bisa bernapas lega. Sekarang, dengan perginya Lurah Hadi, seolah ada beban besar yang terangkat dari pundak mereka. Mereka mulai berani menyuarakan pendapat, meskipun masih perlahan. Mereka mulai berani bermimpi tentang Solo yang lebih baik, kota yang adil dan sejahtera, tanpa ada pemimpin yang menakutkan dan haus kekuasaan. Aku melihat perubahan itu. Senyum di wajah warga terlihat lebih tulus, tatapan mata mereka lebih berani. Mereka saling bertanya, siapa yang akan menggantikan Lurah Hadi? Dan seringkali, dalam bisikan-bisikan itu, aku mendengar namaku disebut-sebut. Slamet, Pak Slamet Kepala Dukuh. Dia orang baik. Dia jujur. Awalnya, aku tidak terlalu memedulikannya. Pikiranku masih dipenuhi dengan pemandangan di pantai itu. Tapi semakin hari, semakin banyak warga yang datang kepadaku, menyatakan dukungan mereka. Mereka melihatku sebagai simbol harapan, sebagai satu-satunya orang yang bisa mengisi kekosongan ini dengan cara yang benar. Peristiwa di pantai selatan itu telah mengubah segalanya. Bukan hanya bagi Lurah Hadi, tapi juga bagi Solo, dan tentu saja, bagiku. Aku kini dihadapkan pada sebuah pilihan besar. Melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, atau melangkah maju, memikul tanggung jawab yang lebih besar, dan membawa Solo menuju masa depan yang lebih cerah. Aku tahu, ini akan menjadi tugas yang berat. Tapi jika ini adalah cara untuk menghapus jejak kelam keserakahan, dan mewujudkan janji yang sebenarnya di Solo, aku akan melakukannya. Setelah beberapa minggu ketidakpastian dan diskusi yang intens di kalangan para tokoh masyarakat serta pejabat daerah, keputusan pun diambil. Aku, Slamet, kepala dukuh yang sederhana, kini resmi diangkat sebagai Lurah Solo yang baru. Sebuah amanah besar yang tak pernah kubayangkan, apalagi kucari. Beban di pundakku terasa begitu berat, mengingat bagaimana Lurah Hadi berakhir dan kebenaran mengerikan yang menyertainya. Namun, aku tahu ini adalah kesempatanku untuk membuktikan bahwa kepemimpinan yang tulus dan adil itu nyata. Langkah pertamaku adalah membuka kembali komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat. Aku mengadakan pertemuan terbuka di balai desa, mengundang semua warga, dari petani hingga pedagang, dari sesepuh hingga pemuda. Aku ingin mereka merasa didengar, merasa menjadi bagian dari pemerintahan. Ini adalah hal yang tak pernah dilakukan Lurah Hadi. Ia selalu menjaga jarak, menciptakan sekat antara dirinya dan rakyat. Aku ingin menghancurkan sekat itu. Saudara-saudaraku sekalian, kataku dalam pidato pertamaku, suaraku mungkin tidak semenggelegar Lurah Hadi, tapi aku berbicara dari hati. Saya tahu banyak pertanyaan dan ketakutan yang masih menyelimuti kita. Masa lalu memang kelam, namun masa depan ada di tangan kita semua. Saya di sini bukan untuk menggantikan siapapun, melainkan untuk melayani kalian. Solo ini milik kita bersama, dan kita akan membangunnya bersama-sama. Aku berjanji untuk menjunjung tinggi transparansi dalam setiap kebijakan. Setiap proyek pembangunan akan diumumkan secara terbuka. Setiap anggaran akan dijelaskan dengan rinci. Aku memastikan bahwa tidak ada lagi pungutan liar, tidak ada lagi proyek fiktif yang hanya menguntungkan segelintir orang. Aku juga membentuk tim pengawas dari unsur masyarakat untuk memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai rencana dan tanpa penyelewengan.
Fokus utamaku adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Aku menggalakkan program pelatihan keterampilan bagi para pemuda dan ibu-ibu, membantu mereka menciptakan produk-produk unggulan daerah. Aku juga menjalin kerjasama dengan Dinas Pertanian untuk meningkatkan kualitas hasil panen, memberikan bibit unggul, dan mendampingi petani dalam menghadapi tantangan cuaca. Perlahan tapi pasti, senyum-senyum mulai merekah di wajah warga. Rasa takut yang dulu menyelimuti mereka kini digantikan oleh optimisme. Salah satu kebijakan paling penting yang kubuat adalah restorasi lingkungan. Aku masih ingat pesan Nyi Roro Kidul tentang menjaga keselarasan alam. Pabrik-pabrik peninggalan Lurah Hadi yang selama ini membuang limbah sembarangan, kini diwajibkan memiliki instalasi pengolahan limbah yang memadai. Aku juga memimpin gerakan penanaman pohon di area-area gundul dan membersihkan sungai-sungai yang tercemar. Warga ikut berpartisipasi dengan antusias, merasakan langsung manfaat dari lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Tentu saja, perubahan ini tidak mudah. Ada saja pihak-pihak yang mencoba menghalangiku, terutama mereka yang dulu diuntungkan oleh sistem Lurah Hadi. Mereka mencoba menyebarkan isu miring, mencoba menciptakan perpecahan di masyarakat. Namun, aku tak gentar. Aku selalu mengingat malam di pantai selatan itu, mengingat bagaimana keserakahan telah menghancurkan seorang Lurah Hadi. Pelajaran itu menjadi kompas dan tameng bagiku. Aku belajar banyak dari tragedi Lurah Hadi. Aku melihat bagaimana kekuasaan, jika tidak dipegang dengan benar, bisa menjadi racun yang mematikan. Kekayaan yang didapat dengan cara kotor tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Nyi Roro Kidul tidak menghukumnya karena kekayaan atau kekuasaannya, melainkan karena ia mengkhianati amanah dan menyalahgunakan kekuatannya untuk menindas. Setiap kali aku merasa lelah atau putus asa, aku akan merenung, membayangkan kembali ombak yang mengamuk dan sosok agung yang muncul dari kedalamannya. Itu bukan hanya peringatan, melainkan juga pengingat akan tanggung jawabku yang sebenarnya. Bahwa kekuasaan sejati itu bukanlah tentang menimbun harta, melainkan tentang bagaimana kita bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Solo mulai pulih. Perlahan, kota ini melepaskan diri dari bayang-bayang kelam masa lalu. Warga hidup lebih tenang, lebih bahagia, dan saling percaya. Aku tahu jalan masih panjang, tapi setidaknya, kami telah memulai babak baru. Babak di mana kepemimpinan dibangun di atas fondasi kejujuran dan hati nurani, bukan di atas pesugihan dan keserakahan. Tahun-tahun berlalu, dan Solo benar-benar telah bertransformasi di bawah kepemimpinanku. Kota yang dulunya diselimuti ketakutan dan bisik-bisik pesugihan, kini bersinar terang sebagai simbol kemakmuran dan keadilan. Jalanan yang dulu berlubang kini mulus, fasilitas umum diperbaiki, dan yang paling penting, senyum tulus tak pernah pudar dari wajah warganya. Aku melihat hasil nyata dari setiap upaya yang kami lakukan bersama. Pabrik-pabrik peninggalan Lurah Hadi kini beroperasi dengan standar lingkungan yang ketat. Sungai-sungai yang dulunya keruh kini mengalir jernih, menjadi rumah bagi ikan-ikan kecil dan tempat anak-anak bermain air. Program-program pemberdayaan masyarakat yang kami rintis berjalan sukses. Kini, banyak ibu-ibu pengrajin batik yang produknya menembus pasar nasional, dan para petani tak lagi kesulitan menjual hasil panen mereka dengan harga yang layak. Semua itu berkat sistem yang transparan dan dukungan penuh dari pemerintah daerah. Nyi Roro Kidul, sosok agung dari samudra itu, tidak pernah muncul lagi. Namun, warisannya terasa begitu kuat. Kisah tentang kemurkaannya terhadap Lurah Hadi yang serakah menjadi legenda baru di Solo, diceritakan dari mulut ke mulut, bukan lagi sebagai cerita horor yang menakutkan, melainkan sebagai pengingat abadi tentang pentingnya menjaga keseimbangan. Masyarakat Solo kini hidup berdampingan dengan alam, menghormati lautan, dan memahami bahwa setiap kekayaan yang diperoleh dengan merusak lingkungan atau menindas sesama akan selalu membawa bencana. Aku, Slamet, kini seorang lurah yang dihormati, dicintai oleh rakyatku. Aku tidak kaya raya seperti Lurah Hadi dulu. Rumahku tetap sederhana, pakaianku tak pernah mewah. Tapi hatiku penuh, jiwaku tenang. Aku punya keluarga yang bahagia, istri yang selalu mendukung, dan anak-anak yang tumbuh besar dengan nilai-nilai kejujuran. Mereka tidak hidup dalam bayang-bayang ketakutan, melainkan di bawah langit Solo yang cerah, di mana keadilan dan kebaikan menjadi napas setiap harinya. Terkadang, di senja hari, aku masih menyempatkan diri mengunjungi pantai selatan. Bukan lagi dengan perasaan takut atau terancam, melainkan dengan ketenangan dan rasa syukur. Aku akan duduk di pasir,
memandang ombak yang bergulir, mendengarkan deburnya yang menenangkan. Aku tahu, di kedalaman sana, ada kekuatan yang jauh melampaui pemahaman manusia. Kekuatan yang bisa menghancurkan keserakahan, namun juga memberkati kebaikan. Kisah, pesugihan Nyi Roro Kidul, yang dulu menjadi momok menakutkan, kini telah berubah makna. Ia bukan lagi tentang kesepakatan gelap untuk mendapatkan harta, melainkan tentang janji suci antara manusia dan alam, antara pemimpin dan rakyatnya. Bahwa kekuasaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki, atau seberapa besar pengaruh yang kita genggam. Kekuasaan sejati adalah tentang integritas, tentang hati nurani, dan tentang bagaimana kita bisa menjadi jembatan kebaikan bagi banyak orang. Solo telah menemukan keseimbangannya. Senandung ombak di pantai selatan bukan lagi lagu tumbal yang menyeramkan, melainkan senandung keseimbangan abadi, pengingat bahwa kebaikan akan selalu menang, dan keadilan akan selalu menemukan jalannya.